Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kasih kimak kumpulu ku masjid kebanggaan orang Segiri ya. Alhamdulillah, ada masjid di Makassar namanya Masjid Muhajirin daerah Binasaupa. Di situ saya kagum, menggal ada tomat-tomat. Ternyata ke Segiri lebih baik Pak. Ini luar biasa ini jamaahnya ya. Rata-rata saya lihat ini 50, 60, 70 tahun ke atas. Ya. Luar biasa, mulai dari sudut kanan sampai sudut sana. Masya Allah. Ya, jadi kami masih di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia minta khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu najempul ditahui bahwa orang yang terbaik itu ya, orang yang sangat baik ya, manusia terbaik adalah man tala umruhu, malampe umuruna, wa hasuna amalu, nama dia cing amalana. Jadi alhamdulillah semoga ini kakulalingnya ya nasabah, alhamdulillah malampe umuruna, kemudian marepek iku masih gie ya. Bahkan tadi saya cepat-cepat datang kamu patumatoriolo ya, dan saya tahu itu bahwa disitulah memperlihatkan bahwa sebenarnya kalau kita datang ke masjid itu bukan karena nikmat kesehatan. Betul, butuh kesehatan apalagi masih gini. Ya, bukan karena nikmat kesempatan. Nauler ukur saliutai yang manas kesempatannya. Bukan karena umur yang panjang, tetapi nikmat yang paling utama yang menggerakkan kita datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nikmat iman. Engkau kulalagi. Maka lelesa di narek mengaji di masih gini ada kamu bikumulata. Aku kaya lalu ngalita luar biasa. Itu adalah nikmat iman. Di dalam kitab itu dijelaskan ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat iman ini getaran hati ya. Engkau kurlalu rumah kopi maka lelesa di narek mengaji di masih gini kamu bikumulata. Itu sekecil itu, bisikan sekecil itu narek materi sorry munri ditimbangi kumizan Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di sebelah kanan itu getaran ya. Nikmat iman itu, kemudian di sebelah kiri itu diletakkan langit, bumi diletakkan di sini di sebelah kiri, lebih matanamnya. Makanya harus senantiasa dijaga. Salah sedi nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya yulih jaga ya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Senantiasa perbaharui imanmu dengan mengucapkan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Maka biasa teman-teman Allah ya kurai Isa masih kirsi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurai subuh masih kirsi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia mau jaga imannya. Dia mau jaga imannya. Coba guys, tarasi kulale tayro ya imannya ro yazidu yang wayangkus. Kada tu mendre kada no. Kada tu misalnya dia apa masih gie, woi kali ku masih gie. Tapi kada to mabane masih gie, cinampo pi. Ya, kau ni masih gie, cinampo pi. Rakaat pertama cinampo pi, rakaat terakhir kuni mulai masuk banyak. Matur no. Ternyata akhir-akhir waktu bina pakai masuk banyak. Kenapa? Karena iman lagi turun. Supaya tetap iman tak senantiasa di atas, itu caranya senantiasa itu disikirikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, teman-teman lebihku dan dia saudara lebihku ya,
yang hadir pada subuh hari ini. Jadi sedi waktu sedi waktu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doakan khusus ini. Kegaro ya nanti waktu subuh. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Jadi ini sebenarnya rute barakah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah menganggap enteng itu waktu subuh. Jangan pernah menganggap enteng waktu subuh, dan jangan pernah menganggap enteng doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat doa Nabi itu beda. Itu Nabi pura itegok Nabi hukum Allah Subhanahu wa taala gara-gara sembarang berdoa. Jadi Nabi harus saking rahmanya, saking kasih sayangnya, biasa waktuna tumuba, setiap ada orang yang meninggal, baik itu orang muslim maupun orang kafir, nalawi kuburuna, nalau doa, ya Allah ampunilah ya Allah. Pertama ini seseru bayangkan Nabi muto tau kafir, muto orang yang sudah mencaci maki dia, purani kedai-kedai, purani agan ada tangan kuburuna, sampai Umar itu mengatakan, menjak apa? Nah, sahabat doa tak ini berbeda dengan doa-doa yang lain. Aku ini malu doa bagaimana? Biasa telu ni ramalan kalau doa tadi pada janji, tapi aku Nabi tak gagal, pasti janji. Makanya Umar mengatakan, jangan, tidak bagus kapan kalau kita ini doakan orang yang tidak beriman, karena pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka turun itu ayat mepatongi di perkataannya Umar bin Khattab, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah berdoa kepada orang-orang yang tidak beriman itu yang sudah ada di dalam kuburnya. Bayangkan itu. Ya, saking membarakahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali lagi, alhamdulillah ini manenge iruntuk si barakahna doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Allahumma barik, ya Allah berkahilah ya sengi barakah. Engkau saya dikisah, ya. Pura saya di waktu panguluta Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf ini pernah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai renun naru nabita, ya Allah doang ni. Ya Allah doang iku nabita. Aga nasa nabita, ya Allah berkahilah harta Abdurrahman bin Auf yang telah dia infakkan. Dan berkahilah hartanya yang masih tinggal untuk keluarganya. Apa jadinya? Itu yang menjadikan sehingga Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang terkaya di antara para sahabat. Mungkin isemanan itu Abdurrahman bin Auf. Itu adalah orang yang terkaya di antara para sahabat. Bahkan salah satu sahabat pernah mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, nah sahabat barakahna doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga muto nasana batu mikro ulalengin timpai pasti ada dinar, pasti ada uang emas. Bayangkan. Saking membarakahna doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, engkau saya di waktu ya Abdurrahman bin Auf nak kalinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah doa. Aga pallo dengan Nabi ta. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah patuoka mantaji tau miskin. Ya, wa amitni miskinan. Pamatika mantaji tau miskin. Wahsyurni ma zumaratil masakin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang fakir miskin. Ya Abdurrahman bin Auf, ya nasanya termasuki kan. Berarti dia mata nasa silau Nabi ta. Saking cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi naputar otaknya bagaimana caranya supaya jadi orang miskin. Naputar bagaimana caranya ini supaya saya bisa bersama-sama Rasulullah di dunia. Ulai tahu silau akhir. Apa yang terjadi? Ternyata di Madinah pada waktu itu, ya ini bisa kita baca di dalam buku-buku sejarah. Di Madinah pada waktu itu semua kebun kurma itu tidak jadi. Jadi majai buana kurma berulat. Ya, berulat pada saat itu. Sedimi kebun itu bagus hasilnya. Ya dari kebun Abdurrahman bin Auf. Bayangkan. Jadi dari sekian banyak kebun tidak ada yang jadi. Engkau membuat tapi berulang. Ya, khusus untuk kebun Abdurrahman bin Auf itu makanya di sana. Alhasil suatu ketika munculnya RT tanah. Kira-kira kau pakai buat dia tanya tau miskin. Apa yang dia lakukan? Ini ekstrim sekali yang dia lakukan.
Apa yang dilakukan? Semua kurma bagusnya itu natukar dengan kurma busuk. Jadi naumungkang ya. Jadi kalau masalah kurma busuk lawan kurma bagus, lo hatawe. Jadi semua orang datang ke rumahnya, alhasil capai kurma penjara. Habis ini kurma bagusnya, mereka ubah kurma maja. Agak nali loh. Jadi gudangnya itu penuh dengan kurma busuk. Hampir banyak sekali hartanya habis. Mikir, miskin nak mati. Jadi dia sudah gembira. Miskin nak mati. Saya akan bersama Rasulullah SAW di dunia, bersama di akhirat. Tapi apa yang terjadi? Tidak berselang beberapa minggu kemudian itu ada utusan dari Yaman. Ada utusan dari Yaman. Di Yaman sementara ada wabah, penyakit menular, dan obatnya itu adalah kurma busuk. Di sana pemerintahnya itu rajanya Yaman, ya, itu berani untuk membayar kurma busuk itu dengan harga beberapa kali lipat dari kurma normal. Gara-gara itu tambah kaya sih. Pengerti kita bagaimana barakatnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jadi anggap intinya makna doa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, sehingga anggap intinya narik misalnya mas baca subuh yang anggap intinya itu bekerja dibuka toko mulai dari subuh, karena di situ sebenarnya barakah. Ya sehingga itu barakah nasang antri guruta ya, antri guruta ku Mangkoso, antri guruta ku Maros. Saya dinasang ya antri guruta. Ya sehingga barakah tuh muni mapunco narik ke Madapi. Muni mapunco narik ke Madapi. Pada itu mau baca-baca atau mapunco yang penting Madapi. Lo iya lagi malampe narik ke Madapi. Pura biasa bicara mangi ya, karena muni mapunco narik ke Madapi, maka leng pikiran tak. Nasa yang mana masalah, padahal mau lima puncuk dari Madapi makanya lah dia kata-katanya. Bagus sekali ini pengertian diberikan oleh anda guru kita di Sulawesi Selatan, bahwa yang dinamakan berkah itu tidak melihat yang namanya jumlah banyak sedikit pada muat. Yang penting itu tadi bisa dinikmati dan insya Allah berguna untuk orang banyak. Ya, berguna untuk orang banyak. Nah sahabat, pengertian yang dinamakan berkah menurut Imam Al-Ghazali itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi nasib Imam Al-Ghazali yang dinamakan berkah bukan sesuatu yang berkah itu ini di bawah nikmati. Ya betul nasinya sini berkah nariko al-bagiro. Ya, semua orang bisa nikmati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah untuk sepelodongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir-akhir bulan Ramadan. Salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa harus kita ingat dari ini cap bulan Ramadan. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu. Idza kana akhir lailatin min Ramadan. Jadi narekum kani undi terakhirna bulan Ramadan. Bakatis samawati wal ardu wal malaika. Sitri-trini langi sitri-trini tanah, sitri-trini malaikat. Kenapa mereka menangis? Kenapa mereka bersedih? Ya, musibatan li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naken ni musibah. Naken ki musibah. Jadi teri yo kanjana do ero langi tanah itu bersedih gara-gara kita semua ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makutani sahabat ya, ayu musibah ya Rasulullah. Agar musibahna. Nah sahabat ya, kan kalau akhir-akhir bulan Ramadan justru kita mencari malam Lailatul Qadar. Kan kalau akhir-akhir bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita akan melebur mengadakan Idul Fitri. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan musibah? Ya, jadi makutanya sahabat ya, ayu musibah ya Rasulullah. Musibah agar nasa nabita ya lihat Ramadan. Musibahnya itu karena nilai ramalannya. Coba kita rasa-rasai bagaimana suasananya ramalan. Maka anja sedih mengaji, maka anja sedih
masuk aja sunnah, makanya sedih lo masih gie, makanya mana sedih ibadah, ya, makanya mana sedih. Itu tidak akan kita dapatkan di luar bulan Ramadan, tidak akan pernah kita dapatkan di bulan Ramadan. Mungkin ada jamaah aku segiri misalnya, ya, setiap hari mulai dari malam pertama, nah jagero salah sebulan. Tapi kalau di luar, ya, bumi aku biasa masuk bulan masuk pajak. Ya, bagaimana itu suasananya itu Ramadan? Apalagi di dalam bulan Ramadan, itu jelas, ya, bahwa semua dosa-dosa kita itu dosa-dosa yang tidak berhubungan dengan makhluk lain, tidak berhubungan silau tetangga, tidak berhubungan silau peneta dan lain-lain sebagainya. Itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Jadi kita berbuat dosa langsung dihapus. Jadi kita akan catat amalan, tidak akan catat malaikat. Kalau kita melakukan kebaikan, sedekah saja, itu di luar bulan Ramadan. Ini kita bisa lihat penjelasannya di dalam kitab-kitab itu tentang ini. Itu sedekah tak misalnya, aku masih sedekah di saliwan bulan Ramadan iparesa tuh, harta dari mana? Ya, iparesa mapakugan nyata dan lain-lain sebagainya. Tapi di dalam bulan Ramadan langsung natarimo pun Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Kira-kira aku malau doa kita dalam bulan Ramadan pasti nabi ina ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Magani rupai den reko pakuro engkau tahu misalnya telu ni bulan Ramadan malau doa dia pernah jadi. Apa ni bulan Ramadan malau doa dia pernah jadi. Bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dengan cara yang lain. Nah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala pasti nak kabulkan doa kita. Pasti nak kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku pasti saya akan mengabulkan. Cuman kita tuh caranya. Allah Ta'ala menurut para ulama ada 3 cara Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Yang pertama, nak kabulkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya ke anak muda. Ya Allah, semoga tak buka yatinna atau aku melihat tak motor. Ya, Purana Ramadan doang beberapa minggu kemudian ngejeling motor ke tempat-tempatnya. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Yang kedua, na pending. Engkau anak muda ya Allah, semoga tak buka atinna atau aku meniak kamu terus. 2 di Ramadan, 3 di Ramadan, 4 di Ramadan deh penan. Nanti misalnya kuliah 10 di Ramadan apa jajar kalau ada. Ternyata hikmahnya misalnya salah satunya, ya mungkin siapa tahu dibelikan motor na SMP mobil. Balap-balap, wedding kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melihat bahwa lebih bagus kalau misalnya dewasa kena pending motor. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Mungkin malau misalnya, ya Allah pakai rezekiku, tapi Allah memberi kita kesehatan. Ya Allah pakai rezekiku, Allah memberi kita anak-anak yang saleh. Nah, seperti tadi ini imam ini, masya Allah. Ya, baru berapa umurnya? Ini kemarin di pesantren ini di Al-Imam Asim itu kelas 3, kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah ini sudah khatam 30 juz. Dan itu mungkin nolnya nak baca 30 juz. Kakak itu biasa ada tahu khatam menghafal Al-Quran dia nolnya baca. Biasa 5 juz mina baca, tapi ini ananda ini itu bisa membaca sampai 30 juz itu. Masih umur sekitar berapa? 15 tahun. Dan itu luar biasa sekali. Satu saat mulai berpikir. Tapi terus terang itu saya keliling itu di pondok pesantren. Memang posisinya orang-orang Segeri itu luar biasa. Saya orang Segeri juga. Ya, cuma malu bisa dibahasa begitu kan terlalu banyak di luar. Itu Kumangkoso, Kutakalasi, Kucampalagia, ya di mana saja itu. Atau Segeri itu pasti menonjol. Pasti menonjol. Aku deh nama calada, mau benar ada. Pokoknya kalau tidak diumumkan gitu bilang apa yang terbaik, misalnya ada wisuda dan lain-lain sebagainya, ya selalu diumumkan jika melanggar. Ya, tapi alhamdulillah aku ipatami anak-anak pesantrennya, insyaallah itu setidaknya engkaremna. Jadi aku misalnya bergaul di mana saja, ya silahkan, tapi pasti ada remnya. Pasti ada remnya itu. Pasti dia memiliki belai keluar berui. Ada suasana pondok yang akan dia bawa walaupun dia sudah keluar.
Jadi teman-teman anak pesantrennya ke sekolah-sekolah agama sebagai bekal tak. Karena terus terang anak tak adalah amanah. Anak tak itu insya Allah itulah yang akan menjadi investasi kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kita kembali tadi. Jadi perlu nih dijaga roh semangatnya sehingga apa yang kita pelajari dalam bulan Ramadan, apa yang kita biasakan di dalam bulan Ramadan bisa dibawa keluar. Jadi semangatnya bulan Ramadan itu belum masuk ke bulan selanjutnya, 11 bulan yang setelahnya. Semangat apa itu? Yang pertama semangat puasa. Agar semangat nanti puasa dari nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun. Ya tenasa puasai renri. Perisai renri. Apa maknanya ini? Biasa tuh coba aku mau puasa ki ya makanan-makanan yang ada di rumah kita itu halal semua, hasil jeripaya kita. Lauki kupasai, lauki kukanteroi, lauki mapaguru, rewaki memiliki makanan, itu makanan itu halal untuk kita. Tetapi dia sentuh, kita tidak makan sama sekali. Ya, padahal halal ini hasil jeripaya kita, hasil buat tangan kita, tapi dia andre. Kenapa? Karena keperintahan Allah Subhanahu wa taala, maka ya semi mau puasa tidak boleh memakan makanan baik halal. Sehingga semangat yang seperti ini itu syukur bulan Ramadan kita bawa sehingga keluar bulan Ramadan. Semangat apa itu? Mereka biasa tuh beredar ya, baik di sosial media, baik itu di warkop dan lain sebagainya. Agar nasi biasa tahu itu. Anu harangi lagi masuk susah, apalagi anu halal biasa kamu tuh anu harangi lagi masuk susah, apalagi anu harangi puasa menjawab itu. Agar menjawabkan puasa, bayangkan halal ikumulata dari kita tidak makan, kita tidak konsumsi. Artinya apa? Ketika kita nanti keluar bulan Ramadan, runtuh misalnya jalan-jalan, wadiki runtuh doi haram, wadiki runtuh rezeki haram, langsung dimakna pengalaman puasa di dalam hati kita. Wattunna bulan Ramadan halalahi lagi menjaga, bisa kau tahan, masa yang haram kau tidak bisa? Siapa tu yang lihat? Biasa tak kalau kita buka, loki kupasai, lo mana yerli? Mungkin durian ni, mungkin bepai. Tapi aku yang muluan ni, mak bani masih ni, siapa tu lihat? Paling panada sini, air gelas, kurma berapa biji, selesai. Lo dimasuk banyak. Ya, siapa tu lihatnya? Sehingga semangat seperti ini, itulah yang menjadi benteng, junnah. Jadi junnah itu artinya benteng, rendering, sehingga kita senantiasa jauh daripada hal-hal yang haram. Ya pertama pula dengan tinta, karena terus terang mereka ada biasa harangi lagi rasa susah, apalagi halal lain. Inilah puasa menjawab ini. Pengalaman puasa menjawab bahwa yang halal lagi kita tinggalkan karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang haram. Kemudian yang kedua, semangat salat sunnah. Mungkin kalau misalnya di luar bulan Ramadan jarak-jarak masih baca sunnah. Di dalam bulan Ramadan, ternyata boleh tuh masuk baca 8 rakaat. Boleh tuh masuk baca 20 rakaat, sehingga nanti kalau keluar bulan Ramadan itiwi ya engkatona supaya sunnah wanita, engkatona ya jamatoni supaya duhai dan lain sebagainya. Apalagi insyaallah nanti kita akan melaksanakan salat isyraq, itu luar biasa. Itu salat isyraq itu banyak sekali hadis-hadis yang mengenai tentang itu. Ya, banyak sekali hadis-hadis. Yang paling masyhur itu adalah itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan. Mendapatkan pahala haji sempurna. Kita lihat apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman berpikir ya, urai haji pasti bisa merasakan bagaimana susahnya itu dibilang haji. Jadi yang makan haji itu bukan cuma bilang mega doita, buat ini menteri haji, tapi itu namanya kesehatan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita senantiasa melaksanakan salat isyraq, insya Allah itu iruntuhi pahalana haji dan umroh tamatan, sempurna.
Masya Allah, setiap hari kita melaksanakan begitu. Apalagi, jadi di salat isyraq jangan cuman di dalam bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan juga sudah dilaksanakan. Terus terang dulu itu susah sekali itu orang salat isyraq. Kenapa? Karena diisi betulnya. Sekarang kerja ada di situ yang mengatakan syuruk. Kalau sudah masuk syuruk, ya siap-siap nih. Ya kasih lewat beberapa menit, kemudian kita melaksanakan salat isyraq. Karena terus terang salat isyraq itu ada dua macam waktunya menurut para ulama. Itu bisa dilihat di dalam kitab karangannya Syekh Hakim An-Nazili, itu Khazinatul Asrar. Itu bahwa ada dua. Yang pertama ada yang menyamakan dengan salat duha. Ya, jadi engkau biasa kamu beranggapan bahwa yang dinamakan salat isyraq awalnya waktu duha. Jadi sekitar 15 sampai 17 menit setelah waktu syuruk. Di situ dia laksanakan salat isyraq. Ada juga yang mengatakan yang penting tertulis di syuruk di situ, artinya seperti ini. Matahari itu sudah sempurna naik di ufuk, pahitnya matahari, itu sudah bisa melaksanakan salat isyraq. Waktu saya masih sekolah di Takalasi, ya rukun terus, aku pernah itu mau pengajian, modal masih kiri, ya masih di pas serimun rina bulu. Jadi pahita mata sero mendre, jadi pas mendre mata sero, melaksanakan salat isyraq 2 rakaat. Ya, biasa susah, pagi tapi makukui makanja nih karena alatnya. Jadi lebih memudahkan lagi. Jadi tidak ada alasan kalau kita tidak melaksanakan salat isyraq secara rutin istiqomah. Jadi puasa Ramadan atau Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana caranya supaya senantiasa itu banyak-banyak melakukan salat sunat. Jadi aku masuk ni kulai rumah langit, di TV ini salat sunat rawatib salat sunat lail dan lain sebagainya itu senantiasa dilaksanakan karena kita sudah belajar boleh. Ternyata saya bisa itu melaksanakan di dalam bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya ibadah yang paling sering kita juga laksanakan di dalam bulan Ramadan, dan memang itu salah satu yang paling utama adalah ibadah membaca Al-Quran. Saya tidak tahu ini teman-teman lebih ini saudara-saudara saya sudah berapa kali khatam bulan Ramadan ini. Itu 1 kali khatam itu dijelaskan di dalam hadis ini. Ya, narek khatam itu 6.000 malaikat khusus turun di muka bumi ini untuk mendoakan kita. 6.000. Pada lebar Lailatul Qadar nih. 6.000. Aku misalnya ke teman-teman biasa tuh teman-teman kunraita tuh lebih lebih rajin mengaji daripada teman-teman Rone. Ya saya tidak tahu kalau di sini, tapi biasa itu kalau di mana saya di masjid itu pasti lebih. Bayangkan kalau 2 kali, 3 kali khatam, dan itu turunnya bukan 1 kali. Ya, kalau orang itu mengkhatamkan Al-Quran awal malam, maka 1 malam itu sampai subuh itu malaikat mendoakan terus. 12 jam kita doakan. Kalau dia mengkhatamkan pada awal hari, subuh-subuh nak khatam, itu akan didoakan sampainya maghrib. Bayangkan. Jadi betul-betul itu kalau apalagi kalau misalnya kuki bola terbaca. Ya, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubur. Jangan menjadikan rumahmu itu seperti kubur. Bagaimana kalau Bapak tahu? Ya, yang tidak ada auranya, tidak bercahaya. Kenapa? Karena tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi aku masih membaca ki bulatan yang biasa. Siapa tahu kata mau makutanan, kasih naya baru dekat dengan masjid atau apa. Jadi dia bisa membaca Quran. Yang dulu waktu saya anak muda bangun kemana-mana, tapi alhamdulillah berkat hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya walaupun umur sudah tua, sudah dekat dengan masjid, tapi dia bisa membaca Quran. Bagaimana itu? Ibaca agi apalah. Jadi kalau misalnya qul Allahu hafalah bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya nari pakuli-kuli. Bahkan bayangkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengungkapkan suratul Ikhlas kana thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Jadi kita ulangi itu sama dengan mengkhatamkan Al-Quran pahalanya. Ya mereka kuli-kuli, kukit pasani, kukit lalengi, kukit mulata, dan lain sebagainya. Ya Allah, Allah SWT. Ya narik kode ya apalah ya Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya dari kuling. Narek dia apa Al-Fatihah misalnya bismillah, karena bismillah adalah salah satu ayat dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dari kuling. Insyaallah itu barakah. Terus terang itu masyhur di dalam kitab-kitab itu dijelaskan bahwa syafaatnya Al-Qur'an itu berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Jadi pertolongannya Al-Quran itu berbeda dengan pertolongan-pertolongan yang lain. Jadi mereka termasuk syafaat. Ya, paling melampau adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Setelahnya adalah syafaatnya Al-Quran. Dan ini khusus. Itu prosesnya di dalam kitab itu dijelaskan. Prosesnya yang namanya hari kiamat. Jadi setelah kita wafat, mati, meninggal, kita transit dulu di alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Jadi ada alam khusus di situ. Jadi menurut di dalam kitab itu dijelaskan bahwa semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai sekarang masih ada di sini. Transit di sini, tinggal dulu di sini. Capung lima tahu napa ditiup tiupan kedua. Tiupan pertama menghancurkan alam semesta, tiupan kedua kebangkitan. Setelah dibangkitkan, disitulah kita ada bangkit semua. Jadi periode sekali kenyawatan. Setelah dibangkitkan kita berjalan menuju padang mahsyar. Padang mahsyar ini ada padang di situ. Di padang mahsyar ini 5 perkara. Yang pertama hitung yang malta disebut dengan hisab. Yang kedua itimbas sih. Jadi pura hitung itimbas sih. Karena biasa mereka hitung-hitungan tapi maka apa ini? Mereka rita, woi si agak ton. Ternyata berapa tray, tapi ternyata sudah ditimbang, maka apa? Jadi perlu itu ada hisab, ada mizan. Setelah mizan ada yang namanya pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu apa di PHP istilahnya. Kenapa? Bahkan ada orang itu dituntut sama anaknya sendiri. Bayangkan itu nanti kalau di pengadilannya. Ada orang setelah melalui hisab, setelah melalui mizan, mereka pahalanya banyak sekali pahalanya. Itu sudah termasuk di penghuni surga. Tapi ternyata setelah melalui pengadilannya Allah Subhanahu wa taala tetong yang anak. Ya Allah, saya tidak terima kalau orang tua masuk surga, sedangkan saya masuk neraka. Iya emang Pak Kuka padahal kenapa Pak Kuka? Tidak pernah diajarkan bagaimana caranya berwudu. Tidak pernah kan ajar mengaji. Nah kita mau bawa. Memang merajin masih dia. Tetapi dia kena kita kan. Perkara. Gara-gara itu nanti dipatama yang belum dalam neraka. Gara-gara anaknya. Makanya di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti itu al-akhilla. Al-akhilla itu artinya orang yang kasih sayang. Anak dan bapak, suami istri, sahabat dengan sahabatnya. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti akan menjadi musuh. Jadi semuanya dewa semuanya gara-gara itu. Nah ini kalau kuat kopi ya bisa dan lain-lain. Dia pokoknya mau perkara tolong kita gue. Saling menjatuhkan illal muttaqin kecuali orang yang bertakwa. Nah jadi bapak dicengin itu. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya jagai alita, jagai keluarga ta. Jagai alita, jagai keluarga ta. Setelah pengadilannya Allah Subhanahu wa taala itu siratal mustaqim, kalau lewat masuk surga, kalau jatuh masuk neraka. Begitu itu perintahnya. Bagaimana syafaatnya Al-Qur'an? Syafaat itu nanti berfungsi setelahnya pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah diponis, pertama neraka ya. Disitulah muncul syafaat-syafaat yang lain. Ya, syafaatnya menghafal Al-Quran, syafaatnya Nabi Muhammad SAW, disitulah ditolong. Bahkan ada orang yang ditolong oleh Rasulullah SAW sudah ada di dalam neraka. Ya lain, hangus, kemudian dicelupkan di sungai Al-Kautsar baru dimasukkan dalam surga. Tapi syafaat Al-Quran berbeda. Kapan itu syafaatnya Al-Quran? Syafaat Al-Quran itu DP mati. Kita baru sakaratul maut, engkau dikira tetap menyerupai manusia. Bayangkan, kenapa Al-Quran sudah ada di situ? Kenapa Al-Quran sudah ada di situ? Karena pada saat itu terus terang iblis dan setan-setan sekutunya itu, disitulah dia keluarkan semua kekuatannya. Ya,
Jadi aku makan kue, nagoda itu setan. Mati nulu tuh goda ke setan. Tetapi dia akan mengeluarkan semua kekuatannya ketika kita sakaratul maut. Kenapa? Karena detik-detik terakhir kalau kita keluar dari Islam selesai. Disitulah antara sul khotimah dengan husnul khotimah. Disitulah Al-Quran berdiri menyerupai manusia. Jadi setiap itu datang itu syaitan untuk menggoda. Apa itu godaannya syaitan? Itu dijelaskan di dalam kitab-kitab itu. Salah satu godaannya syaitan itu yang nasa narik ke sakaratul maut, kita akan merasa haus, dahaga yang sangat, sehingga yang rasa setan yang rumah menyerupai orang yang sangat kita cintai. Mungkin di sini ada orang tua saya ini 50 tahun di mati teman-teman, makna misalnya itu senantiasa dalam hatinya itu, lo sedih siruntung aku, lo sedih siruntung teman-temanku. Itu nanti kalau sakaratul maut setan akan menyerupai orang tua kita. Nah, ini tapi akhirnya kita niat Allah Subhanahu wa taala buatku. Kalau kita dalam keadaan haus tipis itu imam selesai, kita bisa saja itu suruh khotimah. Bayangkan dulu bahayanya ini jamaah-jamaah ini. Disitulah Al-Quran berdiri. Nausin anggota aku ya, anggota aku. Ketika kita dibangkitkan semua orang dalam keadaan telanjang. Al-Quran itu mengambil khil'ah. Khil'ah itu artinya jubah dari surga. Kemudian apa sangkan semua orang telanjang kita dipakai pakaian. Orang semua kepada mahsyar. Al-Quran mengatakan silakan ke tribun. Ada tribun khusus, ada hotel khusus. Nah, di situ kita tinggal. Nanti saya urus di bawah. Bayangkan. Jadi pada level orang dalam ya. Itu. Bagaimana kalau misalnya lakiku kecamatan nangka isa, kayak orang itu tidak gini ya pengurus gimana? Sampai tak tahu masuk surga, aliran dulu di atas siratal mustaqim sampai masuk dalam surga. Bayangkan itu syafaatnya Al-Quran. Itu bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sekali lagi, siapa tahu yasin untuk penghafal Al-Quran tadinya. Itu penghafal Al-Quran. Kenapa penghafal Al-Quran itu mulia? Karena selalu membaca Al-Quran. Kalau ada orang yang tidak menghafal Al-Quran tapi senantiasa membaca Al-Quran pada tubuh. Karena sebenarnya perintahnya itu adalah membaca Al-Quran. Kalau menghafal itu sunnah muakkad. Ya, kalau dalam satu kampung itu disebut dengan fardu kifayah. Jadi mari kita mendapatkan ini. Kalau nanti keluar bulan Ramadan, mesunya mulai bulan Ramadan tetap dijaga. Ada waktu-waktu khusus yang kita pergunakan untuk melaksanakan yang namanya mengaji, mendekati Al-Quran kita. Karena ini penting sekali. Ya, jangan karena lagi sibuk main ke jamaah-jamaah dan lain-lain sebagainya. Ada sebuah kisah. Jadi ada orang yang sangat sibuk. Dia gotuna sampai untuk keluarganya saja tidak ada. Bayangkan mesui boleh bulana, matin romupi anak-anak. Nrewai matin anak. Jadi kapan dia ketemu anak? Hari libur Itu pun biasa hari libur, kalau lembur ada kerjaannya lagi. Jadi betul-betul tidak ada Sampai dia mengadu sama gurunya, maka lain disedihnya. Karena saya ini sudah tidak dekat dengan keluarga, ibadah juga sudah berantakan. Bagaimana ini? Agak solusinya berulang. Coba tetapkan satu waktu kamu mengaji di situ, membaca Al-Quran 5 menit atau 10 menit saja. Nah, tetapkan sebelum dia berangkat kerja, dia akan mengaji 5 menit sampai 10 menit. Itu namalkan mengaji. Apa yang terjadi? Untuk barakana. Agar barakana biasa nasib jamaah-jamaahnya pekerjaan yang harusnya selesai biasanya selesai 6 jam itu menjadi 2 jam malam. Jadi hemat 4 jam. Ada biasa pekerjaan itu 1 hari pas selesai, biasa setengah hari selesai. Ini bisa mungkin kita amalkan. Apalagi orang yang merasa biasa banyak kesibukannya. Coba tetapkan satu waktu. Aja tuh biasa kita tahu. Engkau buat duluan pokoknya nala sampingan Al-Qur'annya. Jadi tetapkan satu waktu. Jangan diambil sampingan. Jadi tetapkan satu waktu. Apakah misalnya sesudah subuh, apakah misalnya sesudah duhur. Jangan misalnya engkau waktu saya kasih pura subuh.
baja prelohor persilohor ya, tetapi ditetapkan satu waktu. Apapun yang terjadi kita akan membaca Al-Quran pada waktu itu. Itu yang penting. Kemudian semangat yang terakhir adalah semangat memberi. Coba lihat akuilalan ulat ramalangi nyamuk pas tinggal tinta mabere, bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Ya semoga semangat itu bisa kita bawa keluar kalau kita sudah keluar di luar bulan Ramadan. Karena semangat yang seperti ini itu sebenarnya bagus. Jadi ada sebuah kisah ini untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, sebenarnya sudah sering saya kisahkan ini, tapi insya Allah semoga ini memberi kita semangat untuk senantiasa bersedekah dan lain-lain sebagainya. Jadi ada seorang tukang kayu, jadi tukang, ya, ia tukangnya adalah tukang yang terbaik, makanya ada cara namanya bola. Jadi setiap ada yang dia bikin itu rumah, pasti orang juga mau dibikinkan seperti itu. Nah, tetapi karena umur pensiun nih, ya mungkin pada mana ini matua nih, lagi bosna, bos, mungkin saatnya saya ini pensiun, pada ini oleh makar gaji, dia oleh mimpi, ya. Tapi bosnya ini tahu ini kapan ini pensiunnya, ya yang gue tahu ya saya itu ya, ayo kurang-kurang rezekiku, karena ini tukang yang terbaik. Nah, tetapi karena sudah waktunya juga, sudah umur memang, nah, makanya dikasih satu syarat. Syaratnya itu adalah bikinkan lagi saya satu rumah. Ya saya sediakan dananya, dana berapa saja dana kebutuhan saya sediakan. Karena ini adalah syaratnya diterima oleh si tukang kayu. Oke Pak, siap. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Jadi ya mulai. Jadi nih ya mulai. Wetunan oleh bos namitai yang pertama sekali keluar dari mulut bosnya itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Agar masukna rumah yang terakhir ini berbeda sekali dengan rumah-rumah sebelumnya. Kalau rumah-rumah sebelumnya itu maksimal, maka cerita bagus, catnya, ornamennya bagus, dan sebagainya. Pokoknya setiap orang yang melihat pasti mau juga dibikinkan seperti itu. Tetapi rumah yang terakhir ini ala kadarnya. Ya, keru-keru positna, catnya boleh potong. Pokoknya yang penting jadi tanahnya itu kan kayu. Mana kalau pakai berbeda sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa dia bilang? Bos, dulu itu sebelum saya mau pensiun, sebelum saya mau keluar, ada dua hal yang saya takuti. Yang pertama, saya takut dipecah. Aku pecah kakinya sih kalau sama jamaah. Nah, pakanja bisa gue. Yang kedua, mungkin saya tidak dipecah tapi dia kagak bonusnya. Kurang gajiku. Jadi dulu setiap saya melaksanakan membuat rumah, pasti saya bikin terbaik yang maksimal. Kalau yang terakhir ini saya sudah tidak punya lagi ekspektasi. Dia negara nasi melopo. Yang namanya persyaratan maloki bola, ya segi bola engka patongkona, engka rendrina, engka tiana, ya aja. Masalah model dan lain sebagainya bukan urusanku. Karena rumah kita minta ya selesai. Dia serahkan kuncinya sama bosnya. Apa yang dilakukan bosnya itu menyerahkan kembali kuncinya kepada dia. Kemudian dia mengatakan, bosnya itu mengatakan, si teman-teman, sejak pertama sekali kamu ikut sama saya, purana mania di dalam hatiku bahwa rumah yang terakhir yang kamu bikin adalah untuk kamu. Rumah yang terakhir yang kamu bikin adalah untuk kamu. Mereka rezekiku gara-gara itu. Jadi saya sudah berniat bahwa rumah yang terakhir yang kamu bikin adalah untuk kamu. Apa yang terjadi? Menyesal ini si tukang kayu. Untuk dia, saya akan bikin yang lebih bagus daripada sebelumnya. Saya akan beli bahan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi apa boleh buat? Penyesalan, tinggallah penyesalan. Tidak bisa lagi dulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang kita bisa petik dari sini? Seperti itulah sebenarnya kita beribadah. Jadi Jaki pernah mengatakan bahwa kalau misalnya kita macet, misalnya ke Masjid Multazam, bersedekah ke Masjid Multazam, bersedekah di mana saja di fakir miskin, bersedekah di mana saja, memasuki sekitar itu untuk panitia masjid bukan. Itu untuk kita itu jadi bagaimana kualitasnya itu yang kita kasih masuk, itu juga nanti yang tunggu di sana. Itu juga nanti yang tunggu di sana. Pada Tuhan misalnya masuk aja surga deh. Bagaimana kualitas salah sebutan tadi ini? Ya tolong atau tajik kekurangan. Kalau 90% tajik kekurangan. Kalau 100% tajik kekurangan.
Pertama ke misalnya pas sedekah masih kita. Bagaimana kualitasnya itu? Ya nama tajik itu. Ya nama tajik itu selimutri di hari khalidina fiha abada. Kulino nasa nabita kita hanya tinggal 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau di akhirat kita akan tinggal khalidina fiha abada. Tanya 10 tahun, tanya 100 tahun, tanya 1000 tahun, tetapi selama-lamanya. Ya narukan putih ya sebenarnya. Jadi pertanyaannya sekarang ini siakan di rotak-rotak kuliah. Nah, sebenarnya juga saya bahwa saya sudah punya rumah di sana, saya sudah punya kebun di sana. Dari apa? Dari apa yang kita selama ini infakkan, dari apa yang selama ini kita ibadahkan di dunia ini. Saya kira ini yang sempat kami bawakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. InsyaAllah kita akan lanjut dengan salat isya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.